Dia ini diangkat jadi nabi, wasaatu kahata ini. Dengan kiamat tuh kayak jari yang begini nih. Artinya apa? Dekat betul. Tapi kamu sering nanya itu. Semenjak hadis itu diucapkan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu, kok kiamat gak datang-datangnya? Padahal katanya kiamat itu sebentar lagi. Kalau sebentar itu kan sejam, 2 jam, masa sebentar 1000 tahun? Kan gitu. Nah ini jangan lupa, ketika Rasulullah menyampaikan itu, bisa jadi itu yang disampaikan oleh Nabi kan dari Allah. Maka hitungannya menggunakan hitungan siapa ini? Allah. Inna yauman inda rabbika itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun, kata Quran. Satu hari di sisi Allah itu ka'alfi sanah, lamanya kayak 1000 tahun. Jadi kalau sekarang kita ini Nabi itu 1000, sekarang 1400 berapa? 42. Berarti dari Nabi ngomong bu istu wasaah kahata ini ke sekarang, kalau pakai hari akhirat itu baru sehari setengah. Jadi kamu jangan aneh-aneh gitu loh. Ini kan seorang udah gue dosa kolil deh. Kenapa? Ntar nyicipin neraka sebentar. Ya. Cari pengalaman. Ini kan orang super bego gitu. Cari pengalaman ke neraka gitu. Kan ada ini omongan kadang-kadang. Itu omongan itu hati-hati loh. Itu omongan kadang dipakai bercanda kecil. Tapi kalau nanti kita kaitkan dengan hadis-hadis, Allah kasih takdir kayak begitu, Masya Allah. Ada orang kok, orang ini merasakan naimud dunya wa ma fiha. Hidupnya di dunia itu penuh dengan kenikmatan. Apa yang dia mau Allah kasih. Allah cobain itu. Dibawa kemana itu? Ke neraka. Enggak dicebung, enggak. Cuma ujung jarinya itu dimasukkan, bukan dicelupin ke neraka. Pintu dibuka sedikit, trek, jempolnya suruh masuk. Jempol ini suruh masuk. Itu innalillahi. Orang itu jeritnya luar biasa. Ditanya sama Allah, kamu pernah merasakan nikmat gak dalam hidup? Enggak ya Allah. Begitu dia masuk ujung jarinya ke neraka, maka kenikmatan yang pernah dia rasakan itu kayak susu sebelanga apa namanya? Pepatah itu, rusak susu sebelanga itu. Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Gara-gara dicobain dikit itu di neraka, itu bubar ingatan dia tentang kenikmatan apa itu hidup. Maka jangan coba-coba ya, nggak apa-apa sedikit, ntar di neraka seminggu ya, bayangin seminggu. Emang seminggu kamu kan gitu kan, 7000 tahun itu mas kan gitu. Apa nggak gosong kamu ya kan? Jangan main-main. Nah itu namanya supaya kita mengerti. Ya ketika Nabi ditanya, as-sa'ah itu la'alla sa'ata takunu qoriban, tapi qoribannya itu bisa jadi dengan apa itu? Dengan hitungan waktu yang berbeda dengan hitungan waktu yang kita jalani. Maka karena Nabi nggak tahu, Jibril juga nggak tahu, ya, maka malaikat Jibril ngomong, Muhammad, mungkin kamu nggak tahu waktunya kapan. Fa'akhbirni an amarotiha. Kasih tahu saya tentang apa ini tandanya. Nah, kamu kalau mau download tuh ada di Google itu, atau beli bukunya juga ada di Gramedia kayaknya, atau di Gunung Agung yang sudah terjemahan. Toko-toko buku pinggir jalan juga banyak. Itu nama bahasa Arabnya namanya asyratus sa'ah. Asyrat pakai sin gede. Asyratus sa'ah. Itu tanda hari kiamat, dari tanda yang kecil sampai tanda yang apa ini? Yang besar. Tanda yang besar kan nanti berurutan itu. Turunnya Dajjal, ada Dajjal dulu, ada Nabi Isa, nanti ada Duhon, nanti yaumayati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Itu cerita tentang matahari nanti terbitnya dari sebelah apa ini? Timur. Nanti kalau sudah terbit dari sebelah barat itu kelihatan matahari, itu orang semuanya kaget, Masya Allah. Berubah ini, ya kan? Terbit dari sana. Hari itu semua orang yang beriman taubat udah nggak ada manfaatnya. Itu Allah sudah tutup pintu taubat secara umum. Jadi pintu taubat itu ditutup secara khusus dan ditutup secara umum. Secara khusus itu buat setiap manusia. Kalau sakaratil maut, nyawanya sudah yugharghir di tenggorokan. Maka saat itu seperti Fir'aun ketika tenggelam, amantu bi Rabbi Musa, nggak ada manfaatnya karena dia sudah apa ini, napasnya, ruhnya sudah di kerongkongan. Itu berlaku buat setiap orang.
Nah, sementara yang berlaku secara umum itu tunggu kalau matahari terbit dari sebelah apa ini? Barat. Nah, itu ada bukunya. Anak-anakku bisa lihat nanti bahwa apa yang diceritakan Rasulullah sebagian itu terjadi hari ini. Dulu saya waktu ngaji itu 20 tahun yang lalu itu masih bertanya-tanya. Tapi hari ini ketika saya baca hadis itu, jadi nyambung. Kata Nabi, di antara tandanya hari kiamat, zina, orang tuh berzina di jalan-jalan. Saya mikir, apa iya berzina di jalan-jalan? Bener sekarang ya. Film porno itu ada dalam genggaman saya kok di handphone. Iya tak? Bisa dilihat kan. Sekarang orang hamil di luar nikah dulu malu, sekarang diapakan? Diwawancarai di TV, iya kan, dilihat orang. Iya betul kan? Ya. Jadi maksiat itu fiturukot. Kelihatan di mana itu? Di jalan. Saya kadang-kadang mikir, iya juga. Nah, maka di sini juga ada sebagian nanti yang kita akan merasakan kayaknya terjadi ini. Sebagian tanda-tanda menuju hari kiamat. Qala, lihat nih, Nabi jawab nih. Ini enggak semuanya. Ya, nanti kamu buka aja di setiap buku hadis di Bukhari, Muslim, ada semua. Kalau mau gampang beli buku tadi, Asyratu As-Sa'ah. Dari yang Asratus Sughra sampai Al-Asratul Kubro. Yang Sughra itu yang kayak diceritain di hadis-hadis. Yang Kubro nanti itu ya, yang keluar dabbah, binatang, tukalimun nas dalam Quran itu. Dabbah itu bisa ngomong ya, ini mukmin, ini enggak mukmin. Nah, itu semuanya nanti turunnya Nabi Isa di Masjid Bani Umayyah itu di menara yang timur itu, turun ketiga menjelang sholat asar kayak orang muda yang sangat tampan, kayak baru mandi ya. Ada apa bekas-bekas basahnya, turun bersama malaikat, kemudian di sana ada Imam Mahdi, kemudian kedua-duanya mencari Dajjal di Babul Luddi di perbatasan Palestina itu ya. Nanti Dajjal begitu bertemu dengan mereka-mereka ini akan apa ini? Larut, nanti Allah putar hari-hari itu, nanti menjelang hari kiamat Dajjal datang itu, yaumun tuh kasanah, yang panjangnya satu hari itu kayak satu apa ini tahun ya, lama betul ya. Nanti terus kasahri 1 bulan terus sampai normal kembali, nanti itu yang terjadi. Nah, kita hanya membahas apa yang disebut dalam hadis Jibril ini. Tandanya apa ya Muhammad? Akhbirni, kata malaikat Jibril. Qala, yang disebut Nabi, antalida, akan melahirkan. Siapa al-amatu? Apa amah itu? Budak perempuan. Rabbataha sayyidataha. Dia akan melahirkan tuannya. Nih lihat nih ya. Dulu di dalam Islam, ini supaya paham, Islam itu bukan menghidupkan dan melestarikan perbudakan. Islam itu sedang ingin merubah bahwa manusia itu tidak boleh diapakan ini, diperbudak. Tapi waktu Islam datang, budak itu merupakan realita harta yang dimiliki oleh setiap orang. Maka Islam kemudian secara tadriji, sedikit demi sedikit, itu menghapuskan apa ini? Perbudakan. Kalau ada orang kafarat dosa itu disuruh ngapain itu? Itqu raqabah. Pahala yang paling besar itu man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, itu diartikan man a'taqa mu'minan. Siapa yang memerdekakan orang yang beriman, kayak Sayyidina Abu Bakar itu memerdekakan siapa itu? Bilal, dan banyak budak yang ada di Mekah, itu Islam dorong. Tetapi Islam tidak kemudian menghapuskan budak. Kenapa? Karena budak itu harta yang dimiliki orang. Kayak orang punya mobil, kayak orang punya rumah, kayak orang punya uang. Tiba-tiba Islam datang, oh ini nggak ada, kan uangnya hilang. Orang kaya merasa apa ini? Rugi. Maka Islam kemudian mengatur anak-anakku. Diatur tadriji itu. Dibuat aturan yang asalnya tidak beraturan, dikasih apa ini? Aturan. Apa di antara aturan itu? Ya, nanti kamu baca sendirilah di kitab-kitab yang dijelaskan oleh para ulama. Di antara aturannya, kalau budak ini bersetubuh dengan tuannya, kemudian hamil, maka budak ini naik pangkat. Dia bukan lagi amah, tapi namanya ummul walad. Paham? Ummul walad. Dia tetap budak, tetapi dia tidak boleh diapakan ini? Dijual sama anaknya. Karena bagaimanapun itu adalah siapa itu? Ibunya. Nah, ini nanti kata Nabi, menjelang akhir zaman banyak sekali budak-budak itu melahirkan sayyidnya. Apa maksud sayyidnya? Kan anak yang dikandung sama budak tadi, anaknya siapa itu? Tuannya kan. Nanti kalau tuannya mati, tuannya kan mewarisi apa ini? Harta. Hartanya emas, rumah, termasuk apa itu? Ibunya. Paham nggak?
Nah, jadi ibunya itu ada dalam kekuasaan siapa ini? Anaknya. Ini hukum yang dibuat oleh Islam sebagai proses yang nanti seiring perjalanan waktu sedikit demi sedikit budak ini akan apa ini? Habis. Nah, Ummul Walad ini statusnya dia budak, tapi dia ibunya. Nanti kata Nabi, menjelang hari kiamat itu akan banyak yang namanya budak perempuan melahirkan siapa ini? Tuannya. Kalau dulu budak itu hanya dipakai kenikmatan tidak punya anak, sehingga dia tetap budak. Tapi kalau sudah kadung punya anak, maka dia namanya Ummul Walad. Dia budak, tetapi dia adalah ibu dari anaknya. Yang anaknya ini nanti, ini kalau kamu baca sejarah Umayyah yang ada di mana itu di Eropa, nanti Abbasiyah, kemudian ada namanya Daulatul Mamalik misalnya. Itu banyak sekali raja yang tidak memiliki istri, tapi memiliki yang namanya milkul yamin, budak-budak ini. Ya, kamu nanti lihat banyak sekali penguasa dinasti Bani Umayyah itu yang ibunya itu bukan perempuan merdeka, tapi ibunya adalah siapa ini? Budak. Paham anak-anakku? Nah, apa makna hadis ini? Hadis ini diartikan dua oleh ulama. Ada yang diartikan al-maknal hakiki, maknanya seperti yang digambarkan Nabi. Apa itu? Akan banyak nanti orang laki itu yang punya anak dari budaknya. Paham? Nanti karena keseringan kayak gini, ya misalnya nih ya, misalnya ada laki-laki punya budak 1000, kemudian dari 1000 ini punya anak semua, gitu loh. Jangan bilang ya gimana, ya udahlah contohnya kayak gitu ya. Nah, nanti lama-lama saking banyaknya Ummul Walad saru nih, tidak menutup kemungkinan karena anaknya banyak, anak yang dari budak A misalnya udah mati, anak yang dari budak A sudah mati, maka nanti ada anak lagi kan yang dari budak B, dia merasa kalau ini budak bukan ibunya kan, padahal dia status sudah Ummul Walad, maka nanti dijual ini. Paham? Dijual seperti dia menjual apa ini? Harta. Ini termasuk yang namanya perilaku yang tidak etis. Oleh karena itu kata ulama, makna yang pertama adalah kerusakan moral. Ya, jadi tandanya hari kiamat moral itu semakin apa ini? Rusak. Yang kedua namanya al-maknal majazi. Ini yang banyak juga diikuti oleh ulama. Apa makna majazi? Makna majazi gini, kalau ibunya budak melahirkan anaknya yang menjadi sayyidah, kan anaknya perempuan apa itu merdeka karena bapaknya adalah orang merdeka, kan anak itu ikut siapa itu? Bapak. Maka anaknya yang merdeka ini kan punya status sosial yang lebih tinggi dari siapa itu? Ibunya. Jadi nanti ibunya takut sama siapa itu? Anaknya bisa merintah siapa ini? Ibunya. Karena saya sayyidah, sementara anti adalah apa ini? Amah. Nah, menjelang akhir zaman kata Nabi, kalau diartikan sebagai al-maknal majazi itu banyaknya uququl walidaini, anak durhaka sama orang tua. Itu menjadi tanda hari kiamat. Sekarang terjadi enggak? Terjadi, ya. Ada anak minta uang sama ibunya untuk beli minuman keras, sama ibunya nggak dikasih, ibunya capek tidur, anaknya datang bawa apa itu? Bawa kayu, ya. Bawa kayu sebesar balok itu dihantamkan ke kepala siapa itu? Ibunya. Ada bapaknya kemarin itu dimasukkan ke dalam sungai, ya kan? Itu oleh anaknya. Kita juga kadang-kadang suka kok durhaka dikit-dikit sama orang tua. Kamu suka jajah ibumu kan? Ya, enggak, sekarang bilang enggak suka kok jajah. Misalnya gini, nah jangan beli itu deh mahal. Ya ibu kalau enggak itu saya enggak balik deh ke pesantren, ya kan? Ini termasuk uququl walidain enggak? Ibunya bisikin, nak jangan sama yang itu suamimu, sama yang itu. Enggak bu, amit-amit sama yang itu, ya kan? Tampangnya tua, ya kan? Enggak ada. Yang ini dong bu, modis, ya kan? Pria metropolis kan gitu kan? Ya, minumannya propolis kan sing sakit itu. Nah, paham mana? Jadi kata Rasulullah, di antara tandanya akhir zaman itu adanya kerusakan moral.